Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul perilaku kelompok dalam organisasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Koma Mira Cantika Dewi sebagai moderator dan pemakalah, dan teman saya. Nama saya Gisayari Krismanti sebagai pemakalah. Nama saya Putu Yoga Karaputra sebagai pemakalah. Nama saya Iwayan Arjun Janata sebagai pemakalah. Nama saya Imade Sinatria Juna Pradita sebagai pemakalah. Baik, materi pertama yaitu hakikat keputusan. Next. Hakikat keputusan. Pengambilan keputusan melibatkan pemilihan alternatif dan terkait erat dengan fungsi administratif, khususnya dalam tahap perencanaan manajemen. Eksplorasi pentingnya pengambilan keputusan dalam teori manajemen dapat ditelusuri kembali ke Cesar Bernard yang dalam fungsi manajemen menawarkan pemeriksaan menyeluruh, mengidentifikasikan fungsi manajemen, proses keputusan sebagai teknik untuk mempersempit ruang lingkup pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Gini kan. Baik, selanjutnya yaitu ada 3 tahapan utama dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, kegiatan intelijen. Fase awal ini melibatkan eksplorasi kondisi lingkungan yang memerlukan pengambilan keputusan. Yang kedua, kegiatan desain. Pada fase kedua, tindakan ini diambil untuk mengidentifikasi perkembangan dan menganalisis masalah. Yang ketiga, memiliki aktivitas. Langkah ketiga dan terakhir melibatkan pemilihan tindakan spesifik dari alternatif yang tersedia. Sehubungan dengan fase-fase tersebut, Mintzberg mengusulkan langkah-langkah pengambilan keputusan yang lebih empiris dengan fokus pada pelacakan keputusan aktual dalam suatu organisasi, yaitu tahap identifikasi. Pada tahap ini, suatu masalah atau peluang diidentifikasi dan dilakukan diagnosis. Yang kedua, tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan, solusi baru dibuat dengan mengadaptasi prosedur atau solusi standar yang ada. Yang ketiga, tahap seleksi. Tahap seleksi melibatkan pemilihan solusi dan 3 jenis pilihan yang diuraikan. Materi yang kedua yaitu definisi pengambilan keputusan. Menurut Siagian dalam Asnawir, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis dalam pemecahan masalah. Pendekatan ini melibatkan pemahaman sifat masalah, menganalisisnya dengan data faktual, mencari alternatif yang paling masuk akal, mengevaluasi hasil, dan mengakui konsekuensi dari keputusan yang diambil. Terry mengemukakan beberapa standar pengambilan keputusan, antara lain yang pertama, pengambilan keputusan berbasis intuisi. Metode ini melibatkan pengambilan pilihan yang dipandu oleh naluri atau firasat daripada mengandalkan data atau analisis. Yang kedua, pengambilan keputusan yang logis. Pengambilan keputusan rasional adalah proses sistematis di mana pilihan dibuat secara logis dan objektif. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis bukti. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta menekankan pada mengendalikan informasi yang konkret dan dapat diverifikasi. Yang keempat, pengambilan keputusan umum. Istilah ini mengacu pada keseluruhan proses pemilihan antara alternatif-alternatif untuk mengatasi suatu masalah atau situasi tertentu. Yang terakhir, pengambilan keputusan berdasarkan otoritas. Dalam konteks ini, keputusan dibuat oleh individu atau entitas yang memiliki otoritas atau kekuasaan hierarkis yang diakui. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya ada proses pengambilan keputusan dan elemen-elemen dasarnya. Keputusan adalah akhir dari suatu proses berpikir tentang apa yang dianggap sebagai masalah dan penyimpangan dari apa yang diinginkan, direncanakan, atau tujuan dengan mengambil keputusan yang berpihak pada alternatif pemecahnya. Pengambilan keputusan adalah metodis untuk memahami esensi suatu masalah, mengumpulkan informasi dan data secara cermat, mengenali pilihan-pilihan yang ada, dan menerapkan tindakan yang dianggap paling sesuai. Hal ini mencakup
serangkaian langkah atau kegiatan di mana beragam fakta, informasi, data, teori, dan sudut pandang diteliti untuk mencapai kesimpulan yang dianggap paling optimal dan tepat. Untuk mendorong transformasi yang menguntungkan dalam suatu organisasi, pengambilan keputusan memerlukan serangkaian prosedur yang terorganisir dengan baik. Berikut ada langkah-langkah umum dalam proses pengambilan keputusan yang diuraikan oleh Nur Fauzi 2023 dan Marbun 2022 sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi masalah atau tujuan. Yang kedua ada mengumpulkan informasi. Yang ketiga, identifikasi alternatif. Yang keempat, mengevaluasi alternatif. Yang kelima, pengambilan keputusan. Keenam, melaksanakan keputusan. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. 8, refleksi dan pembelajaran. Materi selanjutnya ada tipologi pengambilan keputusan. Tipologi pengambilan keputusan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, termasuk jenis-jenis keputusan berdasarkan tingkat kepentingan, keteraturan, dan jenis permasalahan. Berikut adalah beberapa tipologi yang umum digunakan. Yang pertama, berdasarkan tingkat kepentingan. Ada keputusan strategis, mengenai strategi jangka panjang dan tujuan utama organisasi. Ada keputusan administratif, mengenai pengelolaan operasional dan kebijakan internal. Ada keputusan operasional, mengenai tindakan sehari-hari yang mendukung operasional. Selanjutnya ada berdasarkan tingkat regularitas. Ada keputusan terprogram mengenai permasalahan yang telah diketahui sebelumnya dan dapat diprogram. Ada keputusan tidak terprogram mengenai permasalahan yang baru dan tidak dapat diprediksi. Selanjutnya ada berdasarkan tipe pribadi. Keputusan internal jangka pendek menyangkut masalah rutin atau operasional seperti bahan baku dan jadwal. Ada keputusan internal jangka panjang menyangkut masalah organisasional seperti struktur dan perubahan bidang atau divisi. Ada keputusan eksternal jangka pendek menyangkut masalah eksternal yang berdampak langsung pada operasional. Selanjutnya ada keputusan dalam kondisi konflik, pengambilan keputusan rutin dan tidak rutin, dan yang terakhir ada pengambilan keputusan kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jenis keputusan terkait dengan masalah yang dihadapi dalam organisasi. Jenis keputusan terkait permasalahan yang dihadapi dapat direkomendasi berdasarkan beberapa aspek, yaitu berdasarkan tingkat kepentingan. Yang pertama, keputusan strategis mengenai strategi jangka panjang dan tujuan utama organisasi. Contoh, perluasan pabrik. Yang kedua, keputusan administratif mengenai pengelolaan operasional dan kebijakan internal. Contoh, pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, keputusan operasional mengenai tindakan sehari-hari yang mendukung operasional. Contoh, pengelolaan bahan baku. Berdasarkan tingkat regularitas. Keputusan terprogram mengenai permasalahan yang telah diketahui sebelumnya dan dapat diprogram. Contoh, kegiatan rutin yang telah direncanakan. Yang kedua, keputusan tidak terprogram mengenai permasalahan yang baru dan tidak dapat diprediksi. Contoh, situasi darurat atau perubahan tiba-tiba, yaitu ada berdasarkan tipe pribadi. Keputusan internal jangka pendek menyangkut masalah rutin atau operasional seperti bahan baku dan jadwal. Keputusan internal jangka panjang menyangkut masalah organisasional seperti struktur dan perubahan bidang atau divisi. Yaitu yang keempat ada keputusan internal jangka pendek menyangkut masalah eksternal yang berdampak langsung pada operasional. Dan yang terakhir, keputusan yang tidak terstruktur. Jenis keputusan ini digunakan untuk mengatasi permasalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Contoh, menghadapi situasi darurat atau perubahan tiba-tiba. Keputusan berdasarkan kategori informasi. Yang pertama, representasi keputusan.
menghadapi informasi yang cukup banyak dan dapat diproses dengan tepat. Yang kedua, keputusan empiris miskin informasi tetapi memiliki cara jelas untuk memproses informasi. Yang ketiga, keputusan informasi kaya informasi tetapi diliputi konversi tentang bagaimana memproses informasi. Yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengambil keputusan, di antaranya faktor internal, faktor eksternal, faktor informasi, faktor efisional, faktor tujuan, dan faktor pengalaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok adalah proses kolaboratif untuk membuat keputusan bersama yang didasarkan pada konsensus. Proses ini melibatkan pertimbangan berbagai perspektif dan potensi bias yang dapat mengaruhi keputusan akhir. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan kelompok antara lain: 1. Teknik pengambilan keputusan kelompok dapat membantu memberikan berbagai sudut pandang dari tim lintas fungsi. Yang kedua, teknik pengambilan keputusan kelompok yang tepat dapat membantu menghemat waktu tim. Yang ketiga, kunci pengambilan keputusan kelompok adalah bersandar pada proses dan struktur. Yang keempat, salah satu metode pengambilan keputusan kelompok adalah kepentingan berdasarkan otoritas, yaitu menyerahkan keputusan kepada orang yang paling ahli atau kepada seorang yang memutuskan setelah mendengarkan kelompok mendiskusikan masalah tersebut. Implikasi manajerial juga bisa diartikan sebagai perbandingan hasil peneliti itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa contoh implikasi manajerial dalam pengambilan keputusan organisasi. 1. Ada menerapkan sistem promosi yang adil dan terbuka. Yang kedua, memastikan promosi diberikan kepada pegawai yang sesuai dengan prestasi dan hasil kerja kerasnya. Pengambilan keputusan yang tepat dapat membawa perubahan positif pada organisasi, sedangkan pengambilan keputusan yang salah dapat berdampak buruk. Pada organisasi berikut ini adalah beberapa tips pengambilan keputusan yang bijak dalam organisasi. Yang pertama, ada analisis masalah terlebih dahulu. Yang kedua, kumpulkan data yang terkait. Cari solusi alternatif sebanyak mungkin. Pertimbangkan kelebihan dan kekurangan setiap opsi. Pilih alternatif yang terbaik. Yang terakhir, ada komunikasikan pilihan kepada pihak terkait. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu perilaku kelompok dalam organisasi adalah aktivitas yang dilakukan dua orang atau lebih yang berkumpul dan berinteraksi sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tertentu yang telah disepakati. Perilaku individu harus diarahkan menuju kepentingan organisasi guna mencapai tujuan organisasi, sehingga dalam perkembangan selanjutnya perilaku kelompok berkembang menjadi perilaku organisasi. Ada begitu banyak manfaat dari keberadaan kelompok dalam suatu organisasi, baik manfaat untuk individu sebagai bagian atau anggota kelompok maupun bagi efektivitas kerja suatu organisasi yang sedang berjalan. Di dalam suatu kelompok yang sebenarnya para anggota mempertimbangkan diri mereka sendiri dan bergantung suatu dengan lain untuk mencapai tujuan umum, dan mereka saling berhubungan satu dengan yang lain secara teratur untuk mengejar tujuan atas dukungan dalam suatu periode tertentu. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun disengaja maupun tidak. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.